Matius. Sekali peristiwa beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Sebab sebagaimana Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Putra Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada saat penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada saat penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan perjalanan Musa bersama dengan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, serasa ini menjadi semacam sekolah kehidupan. Ibaratnya kalau sekolah-sekolah di sekitar kita, para siswa itu diberi pelajaran. Kemudian ketika mereka sudah siap, di bagian akhir mereka akan diberi ujian sebagai penentu apakah mereka lulus atau tidak. Tetapi rasa-rasanya kalau kita renungkan dari peristiwa Eksodus atau peristiwa keluaran ini, dari pihak Tuhan itu berlaku sebaliknya. Israel diberi ujian di awal kehidupan mereka, barulah dalam perjalanan waktu mereka menemukan pelajaran di sepanjang kehidupan mereka. Seperti kalau kita renungkan dari peristiwa dalam bacaan pertama sore hari ini. Menjadi pertanyaan bagi kita juga, siapakah yang mau jika setiap orang itu berada dalam jalan buntu kehidupan mereka? Pasti juga tidak seorang pun menghendaki yang demikian. Tapi persoalannya, keadaan atau situasi yang semacam ini kerap tidak dapat kita hindari. Orang bisa saja terhimpit dengan masalah pribadi, kemudian juga pekerjaan, beban berat, atau situasi sulit yang kadang membuat orang kecewa, bahkan juga ada di titik keputusasaan. Orang bisa memiliki banyak pertanyaan, bagaimana bisa saya melewati jalan buntu kehidupan yang demikian? Inilah jalan buntu kehidupan yang sering menjadi ujian, dan siapapun yang mampu melewatinya dalam ketekunan, mereka akan belajar, mereka akan berkembang, dan harapannya juga mereka akan bertumbuh menjadi semakin kuat. Dalam iman, keterbatasan kita juga membuka mata hati kita tentang ketidakterbatasan Tuhan dengan aneka macam kuasanya. Musa sendiri sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan di tengah bangsa terpilih bangsa Israel juga hadir secara langsung di tengah sekolah kehidupan itu. Apalagi berhadapan dengan bangsa Israel yang punya gagasan mereka sendiri, mereka punya cara-cara tersendiri untuk melalui jalan-jalan instan dalam kehidupan mereka. Kadang orang Israel pun juga salah sangka terhadap peran serta kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan setelah Firaun melepaskan orang Israel pun, orang Israel masih salah sangka. Tapi justru di sini Allah tidak menuntun bangsa itu melalui jalan yang terdekat ke negeri orang Filistin, tetapi justru Dia membawa bangsa Israel untuk memutar di padang gurun,
menuju ke Laut Teberau. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini menjadi tindakan yang konyol karena mereka menjauh dari sisi jarak. Tetapi dari kacamata Allah justru mengharuskan supaya bangsa Israel ini mengalami pelajaran hidup di tengah situasi Laut Teberau, supaya mereka juga belajar sesuatu yang baru. Cara-cara semacam itulah yang juga membentuk karakter orang, baik dari sisi cara mereka beriman, cara mereka menghadapi masalah, juga cara mereka menghidupi pengharapan dalam aneka macam proses dan ketekunan yang mereka miliki. Ini menjadi tanda-tanda konkret yang juga bisa hadir dalam diri kita masing-masing, tanda bahwa Allah menyediakan aneka macam pelajaran kehidupan agar kita di dalamnya juga menemukan makna hidup yang berguna bagi kita untuk menjadi pribadi yang semakin beriman dan berpengharapan. Rasa-rasanya kita juga tidak perlu terus-menerus menuntut tanda atau bukti sebagaimana yang disampaikan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Injil hari ini. Yesus menegaskan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Marilah saudari dan saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat dari Tuhan agar mata hati kita semakin terbuka, terutama untuk semakin menyadari kehadiran Tuhan sebagai tanda melalui peristiwa, melalui kehadiran pribadi-pribadi, atau apapun yang kita alami dalam pelajaran kehidupan kita, yang di dalamnya juga Allah senantiasa menuntun kita untuk semakin beriman dan berpengharapan, dan dari iman dan pengharapan itulah menuntut juga perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik.